Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1831. Di kota Ziun, Bastian membawa Bei Mingxuang kembali ke sini, dan Wan Sanyuan telah kembali ke Tianchenzong. Kakak Xuang Er. Liu Xuan Er memandangi Bei Mingxuang, senyum muncul di wajahnya. Dia bergegas mendekat, dan keduanya berpelukan, sementara Yuan Zimo dan Yeti Zian melihat wanita cantik lainnya muncul, dan tatapan aneh muncul di mata mereka. Perkenalkan, ini Bei Mingxuang, temanku. Dia bersamaku, Xuan Er dan Qian Yu sebelumnya, tapi mereka terpisah. Ini Yuan Zimo, Yeti Zian. Bastian melihat ke kedua sisi dan memperkenalkan. Aku tidak berharap ada begitu banyak wanita cantik di sekitarmu. Yuan Zimo menatap Bastian. Itu hanya beberapa, Nona Yuan. Kamu belum pernah melihat ada banyak wanita cantik yang tersembunyi di rumah pria ini, itulah wanita cantik yang sebenarnya. Luo Qianyu keluar dan menghela nafas. Pada saat ini, setelah Luo Qianyu mengambil sumsum roh, kekuatannya telah mencapai tingkat kelima dari Hollow Void Realm, peningkatan 3 tingkat penuh. Ada begitu banyak wanita cantik di rumah. Ekspresi Yuan Zimo dan Yeti Zian sedikit berubah, dan mata mereka tertuju pada Bastian. Bastian tampak sedikit malu, dan diam-diam menatap Luo Qianyu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Bastian menjelaskan tanpa percaya diri. Kemudian Bastian bertemu Yun Tianxiao, yang kekuatannya telah meningkat 1 tingkat lebih tinggi dari Luo Qianyu, mencapai tingkat ke-6 dari alam berongga, dan kekuatannya meningkat pesat dalam waktu kurang dari setengah tahun. Namun, dengan peningkatan yang begitu cepat, fondasi Yun Tianxiao juga sedikit tidak stabil, jadi Bastian akan membiarkannya memolesnya untuk jangka waktu tertentu, memantapkan dirinya secara menyeluruh, sehingga kekuatannya dapat dikerahkan secara ekstrim. Tapi di kota Fengyun, ibu kota kerajaan Fengyun, di antara keluarga Lin yang paling misterius di antara 5 keluarga besar, sekelompok orang datang saat ini. Kedatangan kelompok orang ini membuat kepala keluarga Lin dan anggota lainnya keluarga Lin gelisah, karena itu adalah anggota keluarga Lin. Keluarga Lin di kota Fengyun sebenarnya adalah cabang dari keluarga Lin di Dongzhou. Saat itu, leluhur keluarga Lin di kota Fengyun adalah anggota dari garis langsung keluarga Lin di Dongzhou. Tetapi karena dia menyinggung keberadaan status yang lebih tinggi di jalur langsung, dia datang ke kota Fengyun untuk menciptakan keluarga Lin. Tanpa diduga, keluarga Dongzhou Lin ini telah datang sekarang. Keluarga Dongzhou Lin ini benar-benar kaya di dunia kuno. Di Dongzhou, di mana orang kuat seperti awan, ada banyak keluarga besar yang tidak ada duanya. Ada banyak orang kuat dalam keluarga, dan mereka yang berada di negara bagian nirvana hanyalah diaken biasa di keluarga Lin. Beberapa keraguan. Saya tidak tahu apakah Anda telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang ke sini, ada apa? Lin Tianyo, kepala keluarga Lin, memandang anggota keluarga Lin di Dongzhou dan berkata, kami datang ke sini untuk membawamu kembali ke klan kami di bawah perintah Patriark. Seorang pria parubaya yang merupakan pemimpin kelompok orang-orang ini dari keluarga Lin di Dongzhou berkata, mengenakan jubah putih, bahwa kekuatannya telah mencapai tingkat ke-9 nirvana. Orang-orang lainnya semuanya berada di alam nirvana tingkat ke-5. Dari sini, terlihat bahwa kekuatan keluarga Dongzhou Lin memang sangat kuat. Jika tidak, mereka tidak akan begitu saja mengirim begitu banyak kekuatan super ke alam nirvana. Keluar. Kembali ke klan Dongzhou. Lin Tianyo terkejut ketika mendengar berita itu. Benar. Hanya ada sedikit keturunan dari garis keturunan langsung keluarga Lin di generasi ini, dan mereka semua adalah anak perempuan. Setelah berdiskusi antara kepala keluarga dan tetua keluarga Lin,
untuk melestarikan warisan dari garis keturunan keluarga Lin, kami akan membiarkan garis keturunan Anda kembali ke keluarga. Di antara mereka, bukankah Anda memiliki seorang putra, dan keluarga berencana menjadikannya salah satu calon penerus keluarga Lin? Pria parubaya itu berbicara. Apa? Ini? Setelah Lin Tianyo mendengar kata-kata pria parubaya itu, ekspresi kaget muncul di matanya, dia tidak pernah mengira hal seperti itu akan terjadi. Putranya Lindong sebenarnya memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu calon penerus masa depan keluarga Lin di Dongzhou, ini benar-benar pai di langit. Apakah kamu yakin? Lin Tianyo menatap pria parubaya dari keluarga Lin di Dongzhou dengan tak percaya. Tentu saja, kepala keluarga secara pribadi meminta saya untuk menjemput Anda. Meskipun pada awalnya ada beberapa konflik antara garis keturunan Anda dan garis keturunan langsung lainnya, bagaimanapun juga, Anda juga garis keturunan keluarga Lin. Garis keturunan, itu normal untuk melakukannya. Pria parubaya itu bergumam dengan suara yang dalam. Dan ketika Lin Tianyo memberitahu berita ini kepada Lindong, yang terakhir terkejut pada awalnya, dan kemudian menjadi bersemangat. Aku sebenarnya akan menjadi salah satu calon penerus keluarga Lin di Dongzhou. Lindong berkata dengan wajah bersemangat, dia secara alami menyadari keluarga Lin asli Dongzhou. Ini adalah kekuatan raksasa, dan keluarga Lin mereka dapat bangkit di kota Fengyun dalam waktu sesingkat itu. Itu juga karena nama keluarga Lin dari Dongzhou, dapat dilihat bahwa keluarga Lin dari Dongzhou sangat kuat. Bahkan keluarga kerajaan-kerajaan Fengyun tidak dapat menandingi kekuatannya, dan sekarang dia akan menjadi seperti itu. Keluarga besar secara alami, dia sangat bersemangat tentang calon penerus. Identitas calon penerus keluarga Lin di Dongzhou lebih dari selusin tingkat lebih tinggi dari tuan muda keluarga Lin di kota Fengyun. Ayah, aku ingin membawa seorang wanita ke Dongzhou bersamaku. Lindong membuka mulutnya dan berkata, "Maksudmu Yuan Simo?" Lin Tianyo menatap Lindong. "Benar, ini dia. Aku selalu ingin mendapatkan wanita ini, tapi sayang wanita ini tidak tahu bagaimana menyanjung dan terus menolakku. Kali ini aku akan menjadi pewaris keluarga Lin di Dongzhou. Saya ingin melihat apakah dia berani menikah dengan saya." "Jangan berani menolak saya." Lindong mendengus dingin. "Sebenarnya, setelah kamu pergi ke Dongzhou dan menjadi pewaris keluarga Lin, beberapa wanita yang lebih cantik dari Yuan Zimo dan lebih mulia darinya sedang menunggumu untuk disukai." Lin Tianyo berkata dengan suara yang dalam. "Tapi aku hanya ingin menjatuhkan wanita ini." Mata Lindong berbinar. Keesokan harinya, Yuan Simo sedang mengobrol dengan Bastian di halaman kecil tempat Bastian tinggal di rumah Yuan di kota Zion. "Nona, Patriark mengundang Anda untuk datang." Saat ini, gadis hijau itu dengan cepat berjalan mendekat, menatap Yuan Simo dan berkata, "Ada apa?" Yuan Simo berkata dengan ringan, "Sepertinya seseorang datang untuk melamar." Grinya membuka mulut dan berkata, "Ajukan pernikahan." Yuan Simo mengerutkan kening, matanya menyipit, tatapan aneh muncul di matanya, dia bangkit dan berjalan keluar. Pandangan penasaran melintas di mata Bastian, dan dia membuka mata peramalnya. Di aula keluarga Yuan, Lindong dan Lin Tianyo muncul di sini, serta kepala keluarga Yuan, Yuan Senghai. "Ayah." Saat ini, sosok Yuan Simo masuk, menatap ayahnya dan berteriak, dan melirik Lindong. "Simo!" Lindong menatap Yuan Simo dan berteriak ramah. "Maaf, Tuan Muda Lin, kami tidak mengenal satu sama lain dengan baik, tolong jangan panggil saya dengan ramah, Anda bisa memanggil saya Nona Yuan." Yuan Simo berkata dengan suara yang dalam.
Bab 1832. Ekspresi Lindong sedikit berubah, matanya berkedip-kedip, dan ekspresi Lin Tianyo menjadi dingin. Dia menatap Yuan Shenghai dan berkata, "Presiden Yuan, aku di sini kali ini untuk melamar putraku, dia ingin menikahi putrimu." "Maaf, saya tidak mengenal Tuan Muda Lin dengan baik, jadi bagaimana saya bisa bersamanya?" Patriark Lin, berhenti bercanda, silakan kembali. Sebelum Yuan Shenghai dapat berbicara, Yuan Simo berkata dengan dingin. "Keluarga Lin dari Dongzhou, kalian berdua pasti tahu tentang itu, kan?" Lin Tianyo berkata, "Tentu saja saya tahu, keluarga Dongzhou Lin ini adalah keluarga besar yang terkenal di Dongzhou. Dikatakan memiliki sejarah puluhan ribu tahun. Sangat berpengaruh dan kuat di Dongzhou. Tampaknya kepala Lin keluarga adalah dari keluarga Lin dari Dongzhou, men." Yuan Shenghai membuka mulutnya dan berkata, "Itu benar, kali ini, orang-orang dari keluarga Dongzhou Lin berencana untuk mengizinkan kami kembali ke keluarga, dan mereka berencana menjadikan putraku Lindong penerus patriark berikutnya dari keluarga Dongzhou Lin. Dengan keberadaan kepala keluarga Zhou Lin, apakah Nona Yuan yakin dia ingin menolak pernikahan ini?" Lin Tianyo memandang Yuan Simo dengan ekspresi muram. "Benar, Zimo, selama kamu mengikutiku, kamu akan menjadi istri dari keluarga Lin di Dongzhou mulai sekarang, dan kamu akan menjadi tokoh terkemuka di Dongzhou, jadi kamu tidak harus tinggal di tempat hantu ini." Disebut Nan Huang. Lindong memandang Yuan Simo dan berkata dengan cepat, "Maaf, aku menolak pernikahan ini, aku tidak akan pernah bersamamu." Wajah Yuan Simo dingin, dan dia menatap Lindong dengan mata dingin dan tegas. "Kamu." Lindong segera menatap Yuan Simo dengan ekspresi marah di wajahnya. "Apa yang kamu? Semua orang telah menolakmu, kenapa kamu tidak cepat?" Pada saat ini, suara kasar terdengar, dan Bastian masuk dengan tangan di sakunya, menatap Lindong dengan tatapan lucu, diikuti oleh para tetua kulit hitam dan putih. "Itu kamu, kenapa kamu di sini?" Lindong menatap Bastian, pupil matanya menyusut, dan cahaya sedingin es melintas di matanya. "Aku punya hubungan denganmu di sana, cepatlah keluar. Kamu berani menjadi begitu sombong sebagai calon ahli waris, dan bahkan datang ke sini untuk melamar. Kamu pikir kamu siapa sebenarnya?" Bastian menatap Lindong dan mendengus dingin. "Anak laki-laki, apa yang kamu katakan?" Segera, wajah Lin Tianyo menjadi gelap, dan dia memancarkan aura nirvana yang menakutkan. Boom! Boom! Segera, kekuatan menakutkan dari alam hitam, putih, tua, dan hidup mati langsung menekan Lin Tianyo, dan tubuh yang menekannya mundur selangkah di tempat, tubuhnya bergetar, noda darah tumpah dari sudut mulutnya, dan ekspresi ngeri melintas di matanya. "Pergi dari sini!" Bastian memandang Lindong dan berteriak dingin, maju selangkah, mengangkat tubuhnya dan melemparkannya keluar. "Kamu sangat berani, kamu. Jika Anda membandingkan lagi, percaya atau tidak, saya tidak akan membiarkan Anda keluar dari pintu ini." Bastian memandang Lin Tianyo dan berkata begitu saja. Dengan ekspresi muram di wajah Lin Tianyo, dia melirik Bastian, Yuan Simo, Yuan Shenghai dan lainnya. "Kamu tunggu aku." Lin Tianyo pergi dari sini dengan satu kata kasar. "Jangan lupa berpura-pura menjadi B saat kamu pergi." Bastian cemberut. "Kalian benar-benar berani menyinggung siapapun, tapi Lindong akan menjadi pewaris keluarga Lin di Dongzhou, jadi kalian berani melakukannya." Yuan Simo memandang Bastian dan berkata tanpa sadar. "Bukankah aku membantumu? Jika dia ingin berurusan denganku, kamu harus melindungiku." Bastian segera menatap Yuan Simo dengan ekspresi ketakutan di wajahnya.
Dia merangkul lengan Yuan Zimo dengan ketakutan, dan sikunya akan bergesekan dengan tempat kebanggaan Yuan Zimo. Dari waktu ke waktu, Yuan Zimo sepertinya menyadarinya, dan wajahnya sedikit memerah. Pada saat ini, Lin Tianyu dan Lin Dong keluar dari rumah Yuan, keduanya tampak sedih, dan mata mereka penuh dengan tawanan dan sikap dingin. Ayah, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ayo pergi dan suruh orang-orang dari Dongzhou mengambil tindakan dan hancurkan keluarga Yuan. Aku ingin pasangan itu terlihat baik. Lin Dong meraung dengan marah. Jangan impulsif, sekarang kamu bukan pewaris keluarga Lin di Dongzhou, kamu hanya salah satu kandidat. Jangan membuat terlalu banyak masalah, ayo pergi ke Dongzhou dulu, dan tunggu kamu menjadi pewaris keluarga Lin. Dengan mengandalkan kekuatan keluarga Lin, bukankah mudah bagimu untuk berurusan dengan mereka? Lin Tianyu berkata dengan suara yang dalam. Ayah, kamu benar. Mata Lin Dong berkedip. Boom. 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 1 jam kemudian, semburan guntur terdengar di atas kehampaan seluruh kehancuran selatan, tidak hanya kehancuran selatan, tetapi juga Dongzhou, wilayah barat, Beihai, dan kehampaan seluruh dunia kuno. Setelah itu, cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari kehampaan di semua area utama dunia kuno, diikuti oleh suara genderang malam dan lonceng pagi yang bergema di seluruh dunia kuno. Daftar Qianlong secara resmi dibuka untuk jangka waktu 3 bulan. Ada 200 orang di daftar Dongzhou Qianlong, 100 orang dari hutan belantara selatan, 100 orang dari laut utara, dan 100 orang dari wilayah barat. 500 naga potensial daftar anggota akan bersaing untuk daftar naga setelah 3 bulan. Suara perubahan yang tampaknya berasal dari zaman kuno menyebar ke seluruh 4 wilayah utama dunia kuno, memungkinkan semua orang di seluruh dunia kuno untuk mendengarnya, itu masuk ke telinga mereka dengan sangat jelas. Segera setelah itu, daftar emas muncul di kekosongan 4 wilayah utama dunia kuno, memancarkan kekuatan suci yang tak tertandingi, membuat orang tidak berani menyinggung. Di bagian atas daftar ini tertulis 3 karakter besar dari daftar Qianlong, dan kemudian arena hitam besar muncul begitu saja di beberapa kota di 4 wilayah utama Dongzhou, Nanhuang, Beihai, dan wilayah barat di seluruh wilayah kuno. Dunia, memancarkan kekuatan yang menakutkan, kata-kata Qianlong Tai muncul di langit di atas ring. Untuk sementara, orang-orang di seluruh dunia kuno membicarakannya, dan banyak anak muda sangat bersemangat saat melihat ini. Keluarga besar, sekte, kekuatan, dan kerajaan semuanya menanggapi kemunculan daftar Qianlong dan Qianlong Tai singkatnya. Perubahan mendadak ini mengejutkan seluruh batas dunia kuno. Bastian juga mendengar suara itu saat ini, dan melihat daftar emas di atas kekosongan dan Qianlong Tai hitam yang muncul di kota Zion, tetapi dia sama sekali tidak memahami hal-hal ini, dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ranking naga tersembunyi akhirnya muncul. Melihat daftar naga tersembunyi di atas kekosongan, tetua hitam dan putih berkata tanpa sadar, tatapan aneh muncul di mata mereka. Para senior, dapatkah Anda memberitahu saya apa yang terjadi dengan daftar Qianlong ini dan platform Qianlong itu? Kata Bastian dengan wajah bingung. Kamu bahkan tidak tahu, bukankah kamu pernah bertemu Qianlong Bangbang dan Qianlong Tai sebelumnya? Pria tua berkulit hitam itu memandang Bastian dengan ekspresi terkejut. Tidak. Bastian menggelengkan kepalanya. Mata tua hitam dan putih itu melirik Bastian untuk kilasan keanehan, dan kemudian mata tua putih itu menatap daftar emas berkilauan di atas kehampaan. Bab 1833 Daftar Naga. Daftar naga tersembunyi adalah daftar yang lahir di zaman kuno. Dikatakan bahwa itu dibuat oleh Paviliun Tianji, paviliun pertama di dunia kuno,
dan orang misterius yang bersama-sama memilih generasi muda jenius yang mempesona. Ini jenius mengerikan disebut Qianlong, jadi daftar ini disebut daftar Qianlong. Daftar Qianlong muncul setiap 10 tahun. Pada saat itu, akan ada Qianlong Tai di semua wilayah. Semua anak muda di bawah usia 30 tahun dapat menginjakkan kaki di Qianlong Tai. Qianlong Tai ini dapat menguji menurut kekuatan tempur mereka, nama mereka akan menjadi peringkat dalam daftar naga tersembunyi, dari 1 sampai 100. Yang pertama mewakili keberadaan kekuatan tempur terkuat dari generasi muda di wilayah ini. Karena populasi Dongzhou yang besar, daftar Qianlong dapat mencakup 200 putra Qianlong. Adapun peringkat Qianlong di Beihai, Nanhuang, dan wilayah barat, hanya 100 putra Qianlong yang dapat ditampung untuk jangka waktu 3 bulan. Setelah 3 bulan, hanya 500 orang yang muncul di peringkat Qianlong. Kita dapat bersaing bersama di peringkat-peringkat naga di kota suci Dongzhou. Old Bai berkata satu persatu. Apa itu daftar naga? Bastian bertanya lagi. Daftar naga adalah daftar berdasarkan daftar naga tersembunyi. Total hanya ada 20 tempat, dan mereka yang masuk daftar naga pada dasarnya adalah monster jenius dengan bakat seni bela diri yang sangat kuat di dunia kuno. Putra surga yang sombong yang melangkah ke alam jiwa dan alam nirvana dengan ringan. Siapapun yang memasuki peringkat naga memiliki hadiah dan keuntungan besar. Hadiah ini cukup untuk membuat prajurit manapun bersemangat, dan semakin tinggi peringkat di peringkat naga, semakin besar hadiahnya. Beberapa orang di peringkat naga mengandalkan hadiah ini secara langsung meningkatkan seseorang kekuatan sendiri dengan marin yang besar. Dapat dikatakan bahwa setiap kali daftar naga tersembunyi dan daftar naga muncul, itu cukup untuk membuat anak-anak kebanggaan dunia kuno tergila-gila. Bahkan sekte super dan orang-orang dari 8 klan kuno akan mengirimkan milik mereka sendiri. Sekte satu demi satu. Para jenius jahat dalam keluarga Zhonghe akan bersaing untuk mendapatkan daftar naga ini. Dulu, sebagian besar daftar naga ditempati oleh anak-anak dari 8 klan kuno dan sekte super Dongzhou. Orang luar sama sekali tidak bisa masuk ke daftar naga. Sekarang sekte super ini dan beberapa pusat kekuatan teratas dari 8 klan kuno dulunya adalah anggota daftar naga. Dapat dikatakan bahwa begitu mereka masuk ke daftar naga, mereka setidaknya akan menjadi negara master di masa depan, dan akan ada master tertinggi. Bai Lao melanjutkan. Hantu tua Bai, kamu melupakan seseorang. Orang ini menampar wajah sekte super dan 8 klan kuno 10 tahun yang lalu. Hei Lao tiba-tiba berkata. Maksudmu orang yang nomor 1 di daftar naga tersembunyi hutan belantara selatan 10 tahun yang lalu, dan kemudian menjadi nomor 1 di daftar naga. Mata Bai Lao sedikit menyipit, dan dia berkata. Itu benar. Di masa lalu, orang nomor 1 di daftar Qianlong dan nomor 1 di daftar naga ditempati oleh sekte super dan orang-orang dari 8 klan kuno. Tetapi ketika daftar Qianlong lahir 10 tahun yang lalu, seorang pria misterius tanpa latar belakang tiba-tiba muncul, dan dia langsung menjadi nomor 1 di peringkat naga tersembunyi hutan belantara selatan, dan kemudian ketika dia berkompetisi untuk peringkat naga di kota suci Dongzhou, dia dengan kuat mengalahkan semua sekte super di Dongzhou. Anak laki-laki yang paling disukai di sekte, bahkan orang-orang jenius yang dibudidayakan dengan hati-hati di antara 8 klan kuno bukanlah tandingan pria ini, dan dikalahkan olehnya satu persatu. Pada akhirnya, orang ini naik ke puncak daftar naga dan menjadi eksistensi yang paling menarik perhatian di seluruh dunia kuno pada saat itu. Dia menjadi terkenal dan menampar wajah sekte super dan 8 klan kuno itu dengan keras. Mata Hei Lao berkedip dengan kecemerlangan dan dia berkata dengan suara yang dalam.
Apakah orang ini begitu kuat? Siapa dia? Bagaimana keadaannya sekarang? Bastian bertanya dengan rasa ingin tahu. Namanya sepertinya Chen Bastian, kata Hei tua. Chen Bastian. Ketika Bastian mendengar nama ini, pupilnya menyusut, pupilnya membeku, dan matanya berkilat. Ekspresi kaget yang tak tertandingi. Dia tidak menyangka bahwa orang yang memenangkan tempat pertama dalam daftar Qianlong dan tempat pertama dalam daftar naga 10 tahun yang lalu adalah Chen Bastian, dan dia memiliki firasat bahwa Chen Bastian ini adalah ayahnya. Ada apa? Apakah kamu kenal Chen Bastian ini? Kedua mata tua hitam dan putih menatap Bastian. Harus tahu. Bastian berkata dengan suara yang dalam, lalu meludah. Lalu, bagaimana kabarnya? Pada saat itu, setelah dia menjadi nomor 1 di daftar naga, 8 klan kuno dan sekte besar semua ingin merekrutnya. Tetapi dia menolak ajakan semua orang, dan menghilang setelah menerima hadiah dari daftar naga. Tidak ada berita lagi. Old Hei berbicara. Hilang. Bastian terkejut sesaat. Benar, dia menghilang. Banyak orang mengatakan bahwa dia diam-diam dibunuh oleh 8 klan kuno dan sekte-sekte itu, karena bakatnya terlalu mengerikan. Itu mungkin bagi Mahaguru. Untuk mencegah musuh kuat lainnya muncul di masa depan, orang-orang ini diam-diam membunuh Chen Bastian, tapi tidak ada yang tahu secara spesifik. Semua ini hanya dugaan. Hei Long terus berbicara. Ketika Bastian mendengar bahwa Chen Bastian mungkin akan dibunuh, ekspresinya berubah, dan dia tiba-tiba berkata, tidak mungkin, dia tidak akan mati. Itu benar, nomor 1 di daftar naga tidak mudah dibunuh. Baila mengangguk, lalu menatap Bastian. Ngomong-ngomong, nama keluargamu juga Bastian. Menilai dari nada suaramu, mungkinkah kamu ada hubungannya dengan dia? Old Bai memandang Bastian. Nama ayahku adalah Chen Bastian, kata Bastian dengan suara yang dalam. Apa? Baik Bai Lau maupun Hei Lau tampak terkejut, mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Mungkinkah Chen Bastian, nomor 1 di daftar naga, adalah ayahmu? Hei Lau menatap Bastian dengan ekspresi terkejut. Itu sangat mungkin. Bakatnya mengerikan, tapi kekuatanmu di alam piling bahkan bisa membunuh alam jiwa. Bakat martial Dao juga mengerikan dan menakutkan. Kamu benar-benar tidak punya anak laki-laki. Baila menatap Bastian dengan ekspresi seru di matanya. Karena ayahmu adalah nomor 1 di peringkat Qianlong Hutan Belantara Selatan dan peringkat naga dunia kuno saat itu, sebagai putranya, tampaknya kamu juga harus berjalan-jalan di panggung Qianlong, dan kamu tidak boleh kehilangan ayahmu, wajah sayang. Hei Lau memandang Bastian dan berbicara. Jangan khawatir, mari kita lihat dulu. Bastian menatap daftar Qianlong di atas kekosongan, dengan cahaya aneh bersinar di matanya. Pada hari ini, orang-orang di seluruh dunia kuno tertarik dengan daftar Qianlong ini, dan putra-putra yang bangga dari berbagai sekte semuanya bersemangat untuk mencoba, bersiap untuk mendaki platform Qianlong dan menunjukkan keefektifan tempur kekuatan mereka. Apakah kamu akan naik ke teras Qianlong? Kemudian Yuan Simo muncul di depan Bastian dan bertanya. Coba besok? Bastian berkata dengan ringan. Pada malam hari, Bastian masuk ke kamar dengan Liu Xuan'er di pelukannya, dan melihat pemandangan ini, mata Bei Mingshuang berkedip dengan tampilan yang rumit. Keesokan harinya, ketika Bastian keluar dari ruangan dan melihat daftar Qianlong di atas kekosongan, itu sudah dipenuhi dengan banyak nama, jelas semua yang naik ke peron Qianlong kemarin. Ada juga nilai kekuatan tempur yang tertulis di belakang nama orang-orang ini,
kebanyakan dari mereka memiliki nilai kekuatan tempur 40 atau 50, dan menurut apa yang dikatakan para tetua kulit hitam dan putih. Bab 1834 Nilai tempur. Nilai kekuatan tempur ini adalah ujian kekuatan Qianlong Tai untuk orang-orang ini. Nilai kekuatan tempur berkisar dari 1 hingga 100, dan sebagian besar orang di bawah 30 berada di level alam roh, sedangkan mereka yang berada di 30 hingga 50 level berada di alam lubang void. Adapun yang di atas 50, kebanyakan dari mereka kuat di alam jiwa. Mereka yang dapat mencapai 70 nilai kekuatan tempur pada dasarnya berada di tingkat ketiga dari alam jiwa ilahi ke atas, dan mereka yang dapat mencapai nilai kekuatan tempur 80 atau lebih adalah mereka yang telah mencapai tingkat kelima dari alam jiwa ilahi. Adapun mereka yang memiliki nilai kekuatan tempur 90 ke atas, mereka semua adalah eksistensi di alam jiwa tingkat ketujuh, atau bahkan lebih kuat. Adapun nilai kekuatan tempur 100, itu berarti mereka telah melangkah ke alam nirvana. Namun, nilai kekuatan tempur ini hanya dapat mewakili perkiraan kekuatan tempur seseorang, dan tidak termasuk kekuatan tempur yang ditimbulkan oleh keterampilan bela diri dan serangan jiwa. Untuk bisa membuat daftar seperti itu, Pavilion Tianji ini tidak mudah. Bastian melihat daftar naga yang tersembunyi dan mau tidak mau mengatakan bahwa akan ada nama yang muncul sesekali, lalu diurutkan berdasarkan nilai tempurnya. Tentu saja, Pavilion Tianji dikenal sebagai pavilion nomor 1 di dunia kuno, dan itu termasuk keberadaan teratas di antara sekte super besar di dunia kuno. Dikatakan bahwa Pavilion Tianji ini mengetahui segalanya, dan di belakangnya ada dengan dukungan klan Tianji Xuan, salah satu dari 4 keluarga kerajaan besar di dunia kuno, dan klan Tianji Xuan ini memiliki kemampuan untuk menembus rahasia langit dan mengetahui masa lalu dan masa depan, jadi sungguh menakjubkan. Old Bai berbicara. Aku tahu masa lalu dan masa depan, sangat mengagumkan, kata Bastian dengan wajah kaget. Memang, Pavilion Tianji ini dan klan Tianji Xuan sangat misterius, dan tidak ada seorang pun di seluruh dunia kuno yang berani memprovokasi mereka. Dikatakan bahwa daftar Qianlong dan daftar naga didirikan bersama oleh Pavilion Tianji dan seorang pria kuat misterius dahulu kala. Bai Lao melanjutkan. Pada saat ini, beberapa nama tiba-tiba muncul di daftar Qianlong, di antaranya nama dengan nama belakang dari 4 keluarga warisan utama semuanya muncul di daftar Qianlong. Selain itu, nilai kekuatan pertempuran semuanya di atas 50, yang berarti mereka semua memiliki kekuatan alam jiwa. Di antara mereka, nama Pangeran Kerajaan Feng Yun juga muncul di atasnya, dengan nilai kekuatan tempur 49, dan tampaknya mereka akan melangkah ke alam jiwa. Di tengah kota Zion, ada platform Qianlong berdiri di sini. Banyak prajurit muda telah menginjak platform Qianlong dan langsung meninju platform Qianlong dengan seluruh kekuatan mereka. Platform naga akan menunjukkan nilai tempurnya. Saat ini, Bastian datang ke sini bersama Yuan Zimo, Luo Qianyu, Yun Tianxiao, dan lainnya. Zimo, kamu di sini. Pada saat ini, suara bersemangat tiba-tiba terdengar, dan seorang pemuda berpakaian bagus berjalan dengan cepat, dan mendatangi Yuan Zimo, dengan sepasang mata kecil menatap Yuan Zimo dengan perasaan yang agak cabul. Wu Hao, kenapa kamu di sini? Yuan Zimo menatap Wu Hao dan berkata dengan tenang. Tentu saja saya ingin berada di daftar Qianlong, Zimo. Saya ingin Anda melihat kekuatan dan bakat saya, dan saya ingin membuktikan kepada semua orang bahwa saya, Wu Hao, layak untuk Anda. Pria bernama Wu Hao berkata dengan wajah penuh tekad, lalu langsung naik ke peron Qianlong. Kamu sangat menarik. Setelah Lindong pergi, Wu Hao yang lain datang.
Bastian memandang Yuan Zimo dan sedikit tersenyum. Tidak mungkin, ada terlalu banyak orang yang merasa benar sendiri di dunia ini. Yuan Zimo menggelengkan kepalanya, tetapi tidak memperhatikan Wu Hao. Siapa orang ini? Kata Bastian. Kakeknya adalah salah satu kepala kamar dagang Zijin, jangan khawatir. Yuan Zimo berkata dengan santai. Saat ini, Wu Hao. Dengan pukulan di platform Qianlong, sebuah suara datang dari platform Qianlong. Wu Hao, 25 tahun, dengan kekuatan 47. Kemudian nama Wu Hao muncul di daftar Qianlong, dan namanya langsung menempati peringkat 45 di daftar Qianlong. Untuk sementara, orang-orang di sekitar Qianlongtai memandang Wu Hao dengan ekspresi iri dan kagum. Mereka yang telah mendaki Qianlongtai sebelumnya semuanya baru berusia 30-an, dan yang tertinggi hanya 40. Sekarang, kekuatan tempur Wu Hao langsung mencapai 47, dan peringkatnya di peringkat Qianlong telah mencapai 45. Ini adalah hasil yang sangat tinggi, dan tentu saja telah menarik keheranan dan apresiasi orang-orang di sekitarnya. Dan Wu Hao ini juga menikmati kekaguman dan kekaguman di mata orang-orang di sekitarnya, tetapi ketika dia melihat ke arah Yuan Zimo, wajahnya tenggelam, dan kilatan amarah muncul di matanya. Karena saat ini Yuan Zimo sama sekali tidak memperhatikannya, malah dia mengobrol senang dengan seorang pemuda di sampingnya, yang membuat Wu Hao yang selama ini selalu menginginkan Yuan Zimo menanggungnya. Dia bergegas ke Qianlongtai, mendatangi Yuan Zimo dan Bastian dengan marah, menunjuk ke arah Bastian dan berteriak, "Nak, siapa kamu? Apa hubunganmu dengan Zimo? Apakah ini ada hubungannya denganmu?" Bastian melirik Wu Hao dengan santai. Zimo adalah wanita yang aku suka, kamu tidak pantas bersamanya. Wu Hao menunjuk Bastian dan berteriak dengan dingin. Wu Hao, tutup mulut. Yuan Zimo memandang Wu Hao dan berteriak dengan suara yang dalam. Zimo, bocah ini tidak cukup baik untukmu. Kata Wu Hao dengan marah. Aku tidak pantas mendapatkannya, bukankah kamu pantas mendapatkannya? Bastian memandang Wu Hao dan berkata dengan jijik. Tentu saja, aku adalah eksistensi ke-45 di peringkat naga tersembunyi hutan belantara selatan, dengan kekuatan tempur 47. Bisakah kamu mencapainya? Wu Hao ini memandang Bastian dengan wajah provokatif, dan orang-orang di sekitarnya semua memandang Bastian, menggelengkan kepala, berpikir bahwa tidak mungkin anak laki-laki biasa ini melampaui kekuatan Wu Hao. Peringkat 45 sangat memalukan, siapa yang memberimu kepercayaan diri? Bastian memandang Wu Hao dan tersenyum ringan, lalu berjalan ke teras Qianlong. Untuk sesaat, Yuan Zimo dan yang lainnya semua memandang Bastian, dengan tatapan penuh harapan di mata mereka, sementara Wu Hao menatap Bastian dengan ketidaksetujuan, dengan tangan terlipat, dan dia sama sekali tidak mempercayai Bastian. Berpangkat di atasnya. Bastian menarik napas dalam-dalam, matanya menyipit, seni tubuh hegemoni 9 bintang di tubuhnya mulai bekerja, dan kekuatan 7 titik akupuntur dan 9 pil spiritual langsung meledak. Bastian mengumpulkan momentumnya dan meninju Qianlongtai dengan keras. Boom! Dengan pukulan yang mengerikan, seberkas cahaya langsung menyinari platform Qianlong. Segera, serangkaian pesan muncul di langit di atas Bastian. Bastian, 23 tahun, 55 kekuatan tempur. Setelah itu, nama Bastian muncul di daftar naga potensial di atas kehampaan, dan dia menduduki peringkat 25. Segera, semua orang yang hadir menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak, dan wajah ketidaksetujuan Wu Hao segera membeku, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. 25 tidak buruk? Bastian melirik daftar naga tersembunyi di atas kekosongan, peringkat ini cukup bagus,
tetapi Bastian tahu bahwa ini bukan kekuatan penuhnya. Jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, ditambah dengan keterampilan jiwa dan berbagai serangan senjata, kekuatan tempurnya cukup untuk masuk 10 besar di peringkat naga tersembunyi hutan belantara selatan. Bab 1835. Namun, Bastian tidak peduli dengan peringkatnya. Dia tidak ingin menjadi nomor 1 di daftar Qianlong yang terlalu mencolok. Adapun nomor 1 di daftar naga, dia tertarik. Bukan hanya karena hadiahnya yang murah hati, tapi juga karena dia tidak ingin mempermalukan ayahnya, yang saat itu menjadi nomor 1 di daftar naga. Secara alami, dia tidak bisa menampar wajah ayahnya, dia akan menjadi nomor 1 di daftar naga. Ayah harimau tidak punya anjing, ayahnya luar biasa, dan dia ingin menjadi lebih hebat lagi. Bastian berjalan menyusuri teras Qianlong, datang ke Wu Hao itu, memandangnya dengan jijik. Sekarang menurutmu apakah kamu memenuhi syarat untuk dibandingkan denganku? Kamu. Wu Hao menatap Bastian dengan mata terbelalak, wajahnya tampak sangat jelek, sedikit memerah. Magang, naik ke Qianlong Tai, kata Bastian tiba-tiba. Ya, Tuan. Yun Tianxiao mengangguk, melangkah langsung ke platform Qianlong, dan meluncurkan serangan sengit ke arah platform Qianlong dengan satu pukulan. Segera nilai kekuatan tempur Yun Tianxiao terungkap, 49, hanya 1 poin dari menembus 50, mencapai kondisi jiwa, dan peringkatnya juga mencapai 30 di daftar Qianlong belantara selatan. Ini. Melihat peringkat murid Bastian jauh lebih tinggi daripada peringkatnya, ekspresi Wu Hao tidak percaya, dan ekspresinya sangat tidak stabil. Kamu bahkan tidak sebagus muridku, apakah kamu memenuhi syarat untuk dibandingkan denganku? Bastian menepuk wajah Wu Hao dengan ekspresi main-main. Poh! Di tempat itu, Wu Hao memuntahkan seteguk darah karena marah, dan tubuhnya terus gemetar. Sampah! Bastian melirik Wu Hao dengan acuh tak acuh. Setelah itu, Yuan Zimo dan Luo Qianyu naik ke platform Qianlong satu demi satu. Yang pertama telah melangkah ke alam jiwa tingkat kedua, dengan kekuatan tempur 63, dan peringkatnya langsung masuk ke 10 besar daftar Qianlong belantara selatan, dan kekuatan tempur Luo Qianyu adalah 48, peringkat ke-35. Bastian. Saat ini di hutan belantara selatan, banyak orang melihat kata Bastian di daftar Qianlong, dan mata mereka berbinar. Terutama Feng Zhenyu, penguasa kerajaan Feng Yun, terlihat sangat jelek ketika dia melihat Bastian dan Yun Tianxiao masuk dalam daftar calon naga, dan kekuatan tempur mereka sangat kuat. Pada saat yang sama, dunia kuno, Dongzhou. Di antara klan Suanyuan, salah satu dari 8 klan kuno. Di ruang yang sangat besar, 2 kelompok cahaya keemasan terjalin bersama, serangkaian suara gemuruh terdengar tanpa henti, dan energi pedang yang menakutkan dilepaskan, memotong aliran udara di sekitarnya. 2 keagungan yang menakutkan menyebar jelas bahwa kedua pembangkit tenaga listrik ini sedang bertarung. Dan kedua belah pihak dalam pertempuran ini adalah 2 generasi muda yang paling kuat di klan Suanyuan. Salah satunya adalah Suanyuan Chen, patriark muda dari klan kuno Suanyuan, dan yang lainnya adalah Suanyuan Hong, yang dibawa oleh pedang Suanyuan dari dunia asli, bergabunglah dengan klan Suanyuan. Dengan budidaya penuh klan Suanyuan, ditambah dengan fusi terus-menerus dengan kekuatan pedang Suanyuan, dia langsung mencapai kekuatan tempur yang menakutkan saat ini, dan dia mampu bersaing dengan Suanyuan Chen, patriark muda dari klan Suanyuan. Di kejauhan, Suanyuan King, patriark dari klan Suanyuan, berdiri di sini mengenakan jubah kuning, menyaksikan pertempuran dengan mata serius. Dan beberapa tetua dari klan Suanyuan berdiri di sampingnya, semuanya menonton pertempuran dengan cermat. Pertempuran.
Di antara mereka adalah seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih, mengenakan jubah putih, tanpa aura apapun. Dia adalah leluhur dari klan Xuanyuan, dan dia juga adalah Xuanyuan Hong yang menjadi fokus pelatihannya. Leluhur tua, menurutmu siapa yang akan menang pada akhirnya? Xuanyuan King memandangi leluhur dan bertanya tanpa sadar. Tidak peduli siapa yang menang, pertempuran ini tidak bisa dihindari. Pedang Xuanyuan harus digabungkan menjadi satu untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya dan menghidupkan kembali kejayaan klan Xuanyuan saat itu. Keduanya masing-masing mengendalikan setengah dari pedang Xuanyuan, dan pemilik sebenarnya dari pedang Xuanyuan hanya dapat dipilih dalam pertempuran. Tapi aku tahu kamu tidak ingin Chen Er kalah. Lagi pula, dia adalah putramu, tapi menurut saya, pemilik pedang Xuanyuan lebih cocok untuk Xuanyuan Hong. Nenek moyang klan Xuanyuan berkata, ekspresi Xuanyuan King di samping berubah lagi dan lagi. Matanya menyaksikan pertempuran sengit antara Xuanyuan Chen dan Xuanyuan Hong. Boom! Raungan keras terdengar, dan cahaya keemasan menyilaukan bersinar. Segera, keduanya berpisah. Xuanyuan Hong mundur lagi dan lagi. Setengah berlutut tiba-tiba di tanah, pedang Xuanyuan di tangannya tertancap di tanah, seteguk darah keluar, wajahnya pucat, dan dia tampak telah mengalami luka serius. Orang lain, Xuanyuan Chen, mundur beberapa langkah, wajahnya sedikit pucat, tetapi dia tampaknya tidak terluka parah, memegang separuh pedang Xuanyuan lainnya, memancarkan aura menakutkan dari seluruh tubuhnya. Kekuatannya telah melangkah ke alam nirvana, mencapai tingkat pertama alam nirvana, sementara Xuanyuan Hong telah melangkah ke tingkat ke-9 alam jiwa. Tingkat ke-9 alam jiwa ilahi telah mampu bersaing denganku begitu lama dengan pedang Xuanyuan, kamu cukup mampu. Xuanyuan Chen memandang Xuanyuan Hong dan berkata dengan dingin, dengan cahaya dingin di matanya. Tapi bagaimanapun juga pemborosan adalah pemborosan. Aku adalah patriark muda dari klan Xuanyuan di antara 8 klan kuno. Kamu hanyalah pemborosan yang melarikan diri dari dunia primitif. Kamu tidak layak mengendalikan pedang Xuanyuan. Tuan sebenarnya dari 2 menjadi 1 adalah aku. Xuanyuan Chen berteriak dengan tajam, dan niat membunuh muncul di matanya. Jadi, kamu bisa mati. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Xuanyuan Chen penuh dengan niat membunuh, memegang pedang Xuanyuan, mengumpulkan seluruh kekuatannya, dan menebas Xuanyuan Hong dengan keras dengan satu pedang. Melihat ini, ekspresi kegembiraan muncul di mata Xuanyuan King, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Tidak, aku tidak bisa mati, aku tidak membalas dendam. Aku tidak membunuh Bastian dengan tanganku sendiri, aku benar-benar tidak bisa mati. Mata Xuanyuan Hong dipenuhi dengan kebencian yang terukir, seluruh tubuhnya memancarkan aura keengganan, dan kebencian di matanya luar biasa. Aku tidak bisa mati. Xuanyuan Hong meraung ke langit, pedang Xuanyuan di tangannya bergetar hebat, tubuh pedang melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan kekuatan menakutkan pedang Xuanyuan mengalir ke tubuh Xuanyuan Hong. Pergilah ke neraka. Xuanyuan Chen meraung, dan menikam Xuanyuan Hong dengan pedang, untuk pria yang sangat mungkin mengancam statusnya dan mendapatkan separuh pedang Xuanyuan lainnya, Xuanyuan Chen secara alami tidak akan melepaskannya, dan akan membunuhnya sepenuhnya. Poh! Memegang pedang Xuanyuan, Xuanyuan Chen menusuk tubuh Xuanyuan Hong dengan energi pedang yang menakutkan, dan Xuanyuan Hong segera menyemburkan seteguk darah. Dan Xuanyuan Chen memiliki ekspresi bahagia di wajahnya, dan senyuman yang tak terlihat juga muncul di wajah Xuanyuan King. Sampah, kau mati di tanganku. Xuanyuan Chen memandang Xuanyuan Hong dengan jijik. Pada saat ini, Xuanyuan Hong menatap Xuanyuan Chen dengan senyum kejam, dan meraih pedang Xuanyuan yang tertusuk di tubuhnya, dan melambaikan separuh pedang Xuanyuan lainnya dengan tangan lainnya.
Dia menebas dengan keras ke arah Suan Yuan Chen.